大家都好吗？Ya, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? 大家都好吗？很高兴在今天又能和大家见面，senang sekali ketemu teman-teman semua lagi. 今天我们提早了，因为我待会儿下午有事ya. Jadi hari ini kita agak pagian, agak majuan karena nanti sorean saya ada berhalangan ya, ada urusan. 好，然后呢，大家今天是放假，大家都在哪儿呢？在家是吧？或者有些可能去度假。Ada mungkin yang mungkin berlibur karena hari ini adalah tanggal merah juga ya. 好，如果大家有什么问题，可以直接写在评论区。Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tuliskan di kolom chat ya. Saya akan bacakan dari atas ke bawah. Sambil saya lihat dulu komen dari teman-teman dan juga interaksi dari teman-teman juga ya. Sebentar, sebelum itu saya share screen dulu. Oke. 好出现了是吧？Oke ya, sudah muncul. Baik. 我们看一下大家给我写了什么呀？Kita coba lihat teman-teman sudah kasih respon apa. 我觉得我们好几次都没有见面，因为我很忙很忙，所以今天也是就是放假的日期，我觉得因为我可以，所以我就给大家上课了呀。Jadi karena saya pikir ya beberapa kali karena saya waktunya berhalangan, terus sudah mulai sibuk dengan kegiatan offline, kita ada beberapa kali nggak bisa ada kelas ya. Jadi saya pikir walaupun hari ini tanggal merah, saya juga waktunya oke, jadi saya tetap bisa kasih kelas ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah, bagi mungkin teman-teman yang lain, yang teman yang nggak bisa ikut karena pas lagi liburan, mungkin nanti bisa ikut rekaman ya. Oke, 好的，来我看一下大家给我写了什么ya, teman-teman sudah tuliskan apa untuk saya? Ada Pak Amin ya, oke sudah hadir ya. Nin hao Pak, ada Ibu Katarina juga, jelas ya, 清楚, 好的. Ada Bu Irma ya, Bu Irma juga sudah hadir, ada Ibu Lili, jelas. Baik, kemudian tadi saya tanya ya, Taja tuh hao ma? Apa kabar teman-teman semua ya? Ada Pak Amin juga, hao, oke. Ketikannya sudah benar. Terus ada Xiaoming, 很好. Terus ada Bu Irma juga 好, 老师 ya, ketikannya udah benar semua. Terus Xiaoming 在店里, oke ya. Kalau yang buka toko sih tetap buka ya. Oke, baik. Ya, kalau yang buka toko tetap buka ya. 所以在店里，好的。再来是 Ibu Susanti ya. Ibu Susanti, 我在家老师 baik di rumah ya. Terus ada Ibu Lili juga sama 我在家. Pak Amin 也是我在家啊。Iya, jadi hari ini saja Bu Irma ya jam 2 ya supaya saya tetap bisa kasih kelas. Jadi semuanya dapat ya kelas berjalan, saya tetap urusannya tetap beres gitu ya. Jadi itu sih saya tetap akan selalu berusaha ngatur supaya tidak cancel kelas ya. Itu. Tapi kalau yang saya cancel kelas benar-benar 真的不好意思，真的抱歉. Benar-benar itu udah mentok gitu ya, nggak ada solusi lain, baru saya terpaksa cancel kelas ya. Jadi kalau yang saya bisa usahakan, pasti saya usahakan tidak cancel kelas. Ada Ibu Katarina ya, 好，老师，我还在店里. Oke, Ibu juga masih di toko ya. Iya benar, kalau tanggal merah sih toko jalan terus ya, benar ya. Oke, 您呢，老师，我在家，我今天就是公司是放假了呀，urusan kantor sih libur. 但是我还有一些别的事情，然后今天早上也带了孩子去游泳. Jadi saya sudah atur juga ya tadi pagi sudah temanin anak saya berenang, terus saya pikir oh siang ini saya masih bisa kelas berjalan seperti biasa, kemudian nanti sore saya ada urusan juga ya, urusan kantor, acara kebersamaan. Jadi saya pikir apa namanya supaya kita nggak cancel kelas ya. Nanti selesai ini saya langsung on the way. 我希望您也很好，OK ya, Ibu udah ketikannya benar. 我也希望
Ibu Katarina dan juga teman-teman semua ya，我也希望大家都很好，都健康，祝您身体健康。谢谢 Ibu Katarina 呀，也祝您和家人身体健康，也祝同学们身体健康呀。doa saya semoga teman-teman semuanya sehat。然后我们的班长也和他的家人也身体健康呀。dan ketua kelas kita dan juga keluarganya semuanya sehat selalu ya. Oke, terus ada Ibu Lia, 你好老师，现在我在家里，今天不工作。Ya, baik ya. Bu Lia hari ini di rumah karena tanggal merah ya, tidak bekerja. Kalimatnya sudah benar, tulisannya sudah benar, jadi saya tidak revisi ya. Lanjut Ibu Acun, 老师 pakai SHI ya Bu, mungkin tadi kecepatan ketik ya, SHI. 老师 老师好，我在家 ya, susunan kalimatnya udah benar Bu. Kemudian Bu Nana, 我很好，我在家里。这周我没有工作. Oh, minggu ini Bu Nana tidak bekerja ya, libur ya. Jadi kata Bu Nana dia sangat baik dan di rumah. Baik, 再来是Pak Johannes ya. EP artinya seperti kata satuan ya. Benar, benar Pak Johannes ya. EP itu dia tergantung. EP 学生 berarti satu grup murid ya, satu gelombang murid gitu ya. Tergantung. Jadi saya butuh juga kalimat lengkapnya. EP 货. Kalau 货 produk atau barang itu jadi satu satu gelombang juga. Jadi satu kiriman mungkin satu kontainer atau dua kontainer kita bilang EP. Jadi EP itu karena dia berbarengan satu periode, ya satu batch. Ya, jadi saya butuh di belakangnya itu apa. Jadi dia bisa untuk produk, 货 barang gitu ya, atau 学生 murid ya. Jadi bisa EP gitu ya. Sepertinya kata satuan, betul Pak Johannes. Di sini dia ada kata satuan tergantung misalnya 学生一批一批的学生都毕业了 misalnya ya. 学生 boleh, murid. Ya, 一批一批的 murid. Bisa juga 货, 一批一批的货. 货 itu adalah barang ya, kayak teman-teman kalau masukin barang dari luar, itu kita bilang 货 barang. Produk. 再来是sepotong-potong selembar gitu. Pak Johannes ada kalimat lengkapnya nggak? Atau konteks sebelumnya nggak? Sepotong atau selembar, 一批的学生，一批货. Paling sih kain ya. Kain, oh tidak ada ya, cuma ada sepotong begini. Nah, kalau sepotong begini biasanya di depannya ya. Kadang-kadang kalau nonton film, jadi perlu diperhatikan juga konteksnya. Kalau enggak lebih ke kain ya, 一批一批的布, kain. 布 boleh juga. Kain. Itu sih Pak Johannes ya. Nanti kalau misalnya ada ada yang lengkapnya konteksnya boleh info lagi ya. Nah, takutnya saya proses salah nebak konteksnya apa atau dia ada yang lain. Tapi sambil saya pikir ya, EP yang tadi kepikiran begitu saya baca belum sampai kalimat terakhirnya Pak Johannes, saya kepikir EP 的学生, EP 货 biasanya itu yang dipakai ya. Jadi kalau misalnya kita tanya ke produsennya gitu ya, batch barang saya kapan dikirim, berarti satu periode itu mungkin 2 kontainer gitu ya, itu dipakai untuk barang seperti itu ya. Ini kain ya. Oke, 再来是 ini ya. Oke, silakan teman-teman mau screenshot boleh. Jadi benar, EP ini di sini jadi kata bilangan ya, kata satuan. Kata satuannya bisa untuk murid, bisa untuk barang, bisa untuk kain gitu ya. Kata satuan.
Sambil teman-teman screenshot, saya lanjut ya. Dari Ibu Helena, 老师不打扰的话, apakah satu frase tapi tidak ada 如果 di depannya soalnya seingat saya 如果什么什么的话. Oh iya ya. Sebenarnya boleh ya. Kalau nggak salah saya lupa lesson berapa ya. Kayaknya saya pernah bahas bahwa jadi 如果什么什么的话 itu lengkap. Tapi kalau misalnya ada orang itu dia langsung 什么什么的话 itu juga boleh. Artinya jika. Sama artinya. Terus atau dia pakai depan. 如果什么什么 jika juga ya. Nggak apa-apa, ini di screenshot dulu. Kemudian saya lanjut ya pertanyaan Ibu Helena ya. Ini saya lupa ya di modul keberapa. Tapi seingat saya pernah kasih ke teman-teman. Atau di penjelasan kosakata ya. Saking banyak saya lupa di bagian mana. Oke. 如果. Ini artinya jika. Ya, boleh. Dia sendiri aja juga sudah artinya jika. Kalau misalnya teman-teman mau lengkap, 如果 bla bla bla, terus belakangnya 的话. Itu juga sama artinya jika ya. Sama. Jadi bisa teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai lengkap kayak yang tengah boleh, atau langsung aja tetap 什么 的话. Itu juga artinya jika ya. Jadi ini semua boleh langsung saling menggantikan. Maka 不打扰, ibu udah tahu ya. 不打扰 itu artinya tidak mengganggu ya. Jadi jika tidak mengganggu bla 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 ya. Masih ada sambungan kalimatnya ya. 不打扰. Tidak mengganggu. Jadi 打扰 ini mengganggu ya. 不打扰的话, jika tidak mengganggu mungkin mau bilang apa gitu ya. Maka maksudnya minta tolong bla bla bla. Misalnya contoh ya. Ibu Helena berarti cukup jelas ya. Jadi boleh satu frasenya itu maksudnya ini, 如果什么什么的话 atau 的话 atau 如果 gitu ya. Tapi kalau 不打扰 dia memang sendiri ya, artinya tidak mengganggu. 打扰 itu mengganggu ya. Misalnya 不好意思打扰了 gitu ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman merasa kok dia apa ya, cara ngomongnya begitu sih, tapi memang orang China cara ngomong sungkannya begitu. Misalnya dia masuk toko kita mau tanya sesuatu, maka dia akan bilang 老板不好意思打扰一下 gitu ya. 不好意思, teman-teman udah tahu ya, artinya kita mau mengganggu dia sebenarnya ya, maksudnya mau merepotkan dia gitu ya. 不好意思，然后他会说打扰一下，打扰一下就是ya ganggu sebentar ya, artinya mungkin mereka lagi ngobrol, kita mau motong pembicaraan gitu. Itu namanya 打扰一下. Jadi bukan dalam arti mengganggu yang sebenarnya, 不是 ya. Oke, baik, silakan di screenshot dulu, kemudian saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ibu Lina ya. Oh, Ibu Lina bukan bertanya, sorry ya. Ibu Lina memberikan tanggapan ya kalimat. 感谢老师抽出了宝贵的时间教我们。不用客气, Ibu ya. Jadi kalimatnya Bu Lina kira-kira terima kasih 老师 sudah meluangkan 抽出时间 ya. 抽出时间 kita kayaknya di modul keempat kali ya, ada nanti ya. 抽出了宝贵, 宝贵 itu berharga ya. 抽出了宝贵的时间, jadi telah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk mengajarin kami. Betul, frasenya udah benar Bu. Terus nanti ini boleh dipakai lagi kalau misalnya teman-teman punya tamu undangan, mereka hadir ke acara teman-teman, teman-teman boleh bilang ya, 感谢您抽出了宝贵的时间. Nah, jadi mereka merasa, wah, sangat-sangat dihargai gitu ya. Bagus, kalimatnya udah benar Bu ya. Saya lanjut ya. 您非常忙，您要注意身体健康。好的，谢谢您Ibu，谢谢Ibu Lina 您的关心ya. Terima kasih buat perhatiannya Bu. Ya, siap ya. 我也祝您身体健康和全家身体健康ya. Semoga Ibu dan keluarga
dan sekeluarga juga sehat selalu ya. Oke, baik. Iya, tadi ada batch ya, yang tadi EP, betul. EP 学生 ya, batch. Kalau murid kita biasa bilang batch. Oke, terus pertanyaan berikutnya ada Ibu Lia. Lalu mau tanya kemarin ada dengar di drama 听到了吗? Dia jawabnya 听见了. Apakah sama dengan 听到了? Benar, sama. Mengapa dia pakai 见? Dua-duanya boleh. Jadi 听到了吗? 听见了吗? Itu sebenarnya sama ya. Jadi mungkin ini ibaratnya dia juga mau variasi, nggak mau langsung kayak jawab langsung gitu ya. Jadi dia ubahlah, dia modif, tapi modifnya ini sinonim. Jadi boleh, nggak apa-apa ya. Jadi saya tulis ya teman-teman ya. 听到了吗? Ya, karena kayaknya minggu lalu ya kita bahas tentang verb plus result. Resultnya tahu ya. Ya, di bahasa Mandarin memang ada yang beginian ya. Jadi nggak bisa 听了吗? Bukan. 听了吗 itu sudah dengar. 听了吗? Sudah dengar. Misalnya saya bilang, yuk dengerin rekaman ya. Nah, terus begitu ketemu lagi di sesi berikutnya saya tanya, 大家都听了班长的录音吗? Gitu ya, contoh ya. Jadi 听了吗? Tapi kalau 听到了吗 itu artinya sudah bisa kedengaran belum? Ya, 听到了吗 ya. Jadi tahu ini yang saya bilang kayaknya minggu lalu ya kita bahas ya. Ini result ya. Hasilnya bisa kedengaran nggak? Gitu ya. 听到了吗? Nah, jawabannya kata Bulia bukannya kayak 老师 ajarin gampang 听到了 gitu ya. Sudah kedengaran 老师 gitu ya. Nah, dia jawabnya 听见了. Sama, sorry, sebentar. 听 dengar ya. 见 ini kalau dia sebagai kata kerja artinya apa? Ketemu, benar nggak? Tapi enggak, di sini dia bukan sebagai verb. Dia sebagai result. Verb plus result. Jadi bisa kedengaran ya. Nah, 听见了, 听到了. Sebenarnya jawabannya boleh aja 听到了. Nah, 听见了itu sama. Ini sinonim ya. Silakan teman-teman catat dan juga catat artinya ya. Jadi Bulia dua-duanya boleh. Boleh 听到了, boleh 听见了. Nah, di sini 见, yang penting teman-teman tahu, oh di sini 见 bukan ketemu, bukan kata kerja, tapi dia adalah result. Makanya kita banyak sekali format verb, kata kerja, plus result. Artinya kata kerja ini hasilnya gimana? Oh, dengar dan hasilnya bisa kedengaran. Gitulah kira-kira ya. Bahasa Indonesia sih nggak ada yang kayak gini ya. Jadi ini kenapa saya kadang-kadang berulang-ulang, karena memang di bahasa Mandarin ada yang kayak gini ya. Kata kerja di belakangnya itu dia perlu tambahin result. Nah, resultnya ini apakah paten? Enggak, dia berbagai kayak gini, berbagai variasi. 听到, 听见 boleh gitu ya. Jadi dapatnya dari mana? Kayak Bulia nonton dapat. Oh iya ya cara ngomong gitu atau baca. Sebenarnya itu doang ya cara untuk teman-teman bisa memperluas lagi wawasan gitu. Selain mungkin ikut kelas, selain mungkin lewat saya cerita gitu ya. Nah, sebenarnya akan lebih cepat kayak nonton atau dengar lagu. Itu aja ya. Oke, baik. Kemudian di bawahnya ya, sambil teman-teman screenshot ya. Oh, 听 ini dengar ya. Nah, 听到了 artinya sudah kedengaran kah? Kedengaran kah? K-nya saya tulis bawah ya. Nah, terus ini sudah terdengar atau kedengaran gitu ya. Oke, misalnya gini lah, lagi telepon terus di sana halo 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 gitu ya. Nggak mungkin saya lanjutin ngomong, saya akan make sure 听到了吗? Oh, 听到了，听到了，听见了，听见了gitu ya, sudah kedengaran baru saya lanjutin ngomong ya. Nah, itu kira-kira contohnya gitu. Baik, kemudian saya lanjut dulu di bawahnya ada Cilina ya. 您好老师, 欢迎 artinya selamat datang. Kalau 欢迎光临 sama 欢迎您. 欢迎 nin lai artinya sama ya Laoshi, boleh diucapkan dalam keadaan apapun ya. Betul. Kalau huanying itu singkatnya, jadi welcome ya. Jadi kalau kita misalnya berasa ya sudahlah pendek ya, itu preferensi. Jadi dua-duanya sinonim. Huanying guanglin itu sangat formal. Jadi kalau teman-teman merasa wah ini acara pembukaan perusahaan dan yang datang juga tamu-tamu yang mungkin kita bilang pemegang saham lah, pokoknya
konteksnya sangat formal, silakan pakai 欢迎光临 ya. Saya tulis ya, ini juga basic, jadi teman-teman bisa dapat kosakata. 欢迎 ya. Saya tulis 欢迎 dulu. Artinya selamat datang, welcome ya. Selamat datang. Nah, saya tulis lagi di bawahnya. Harusnya cukup ya. 欢迎光临. Sebentar, saya kepikiran satu. Insya saya habis beresin dulu. 欢迎光临. Mungkin teman-teman bertanya, oke, Laoshi, kalau ini sama, maka 光临artinya apa? 光临artinya datang. Kok nggak dibilang lai saja ya, Laoshi ribet banget pakai dua. Enggak. Lai itu dia kata kerja yang maksudnya butuh, misalnya 我来他家我来公司gitu ya. Dia di situ konteksnya. Tapi kalau 光临ini dia kata yang berdiri sendiri, artinya kedatangan, datang, dan dia untuk yang benar-benar formal. Nah, saya kepikiran satu perbedaan gitu ya. Kalau tadi kan saya bilang, oh, Cilina boleh bilang 欢迎, boleh bilang 欢迎光临, cuma 欢迎光临selamat datangnya lebih sangat formal ya. Sama perbedaannya sebentar ya. Lebih formal. Nah, perbedaannya adalah gini. Kalau itu tadi sama-sama datang. Jadi bebaslah Laoshi, saya mau bilang 欢迎 saja, 欢迎光临juga boleh. Ya, jadi dua-duanya boleh karena selamat datang ya. Lebih ke sini. Oke. Nah, satu lagi saya mau cerita misalnya contoh teman-teman punya komunitas atau teman-teman ada di grup misalnya yoga, terus ada teman baru bergabung, anggota baru bergabung, maka pertanyaan saya, boleh pakai yang mana? Kalau ini kan spesifik. Nah, coba ya saya lihat chattingan teman-teman ya. Nah, ini sebelum saya jawab, saya mau teman-teman bantu saya yuk. Jadi kalau tadi kan sama-sama orang datang, kita bilang 欢迎 sama 欢迎光临, dua-duanya boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya komunitas atau kita juga anggota komunitas itu, atau tadi misalnya kita di anggota komunitas yoga, terus ada anggota baru bergabung, benar nggak? Nah, kita perlu salamin dia dan bilang 欢迎, cuman bisa ini doang, cuman bisa nomor 1 saja. Ya, jadi selamat bergabung ya, 欢迎. Jadi kita benar-benar mengelu-elukan kehadiran dia atau partisipasi dia di dalam grupnya kita. Itu kita bilang 欢迎. 欢迎, tapi nggak 欢迎光临, nggak cocok. Sampai di sini cukup jelas batasannya. Sebelum saya lanjut, kayaknya ada satu lagi. Jadi teman-teman nggak bingung. Laoshi, kalau dia cuma bergabung di kelas saya, atau dia bergabung di komunitas, atau orang baru di perusahaan, maka kita pakai nomor, ini 1, yang bawah 2. Jadi kalau orang yang baru bergabung di perusahaan kita, gitu. Misalnya kan ya karyawan baru, nah kan supaya dia orang baru ya nggak merasa aduh kayaknya lingkungan baru dia nggak terbiasa, kita bikin dia betah, kita bilang welcome ya. Nah, maka pakai 欢迎, tidak boleh 欢迎光临, bukan ya. 欢迎光临itu tamu datang, orang datang. Ya, pakai nomor 1. Cukup jelas? Itu perbedaannya di konteks pemakaian ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah 欢迎您来. 欢迎您来itu udah pasti masuknya ke yang mana? Sebelum saya jawab. 欢迎您来 berarti masuknya ke iya, yang kedua ya. Dia konteksnya cuma orang datang gitu ya. 欢迎您来 gitu. Karena udah pasti ini datang doang ya. 您来 Anda datang. Nah, jadi 欢迎您来, 欢迎光临sama 欢迎itu bisa artinya selamat datang untuk benar-benar orang datang.
ya. Nah, tapi saya tambahkan sedikit yang tadi. Misalnya kita mau nyambut karyawan baru, mungkin atasan baru ya, atau mungkin orang yang baru bergabung di komunitas, bergabung di kelas kita, misalnya ada orang chat gitu ya. Laoshi, saya baru bergabung hari ini. Nah, teman-teman boleh bilang sama dia apa? Teman-teman boleh, ya nomor 1 ya. Huanying, huanying gitu, itu. Ya, jadi cukup jelas ya. Oke, 再来是 kata Bu Xiuzhen, biasa di kartu undangan pernikahan ditulis Huanying Guanglin. Betul, karena undangan pernikahan kita mengharapkan orang datang. Benar nggak? Ya, jadi Huanying Guanglin. Sudah pasti pakai, jadi Guanglin kalau teman-teman tanya saya, itu artinya datang. Jadi kita benar-benar mengharapkan orang datang. Terus kita buka toko baru, buka cabang perusahaan baru, kita open house, pasti berharap orang datang. Jadi tulisannya Huanying Guanglin. Yang paling simple, teman-teman ada lihat nggak keset warna merah tulisan Mandarin? Nah, itu kalau 4 huruf di perusahaan besar kan biasa keset besar warna merah, tulisannya bisa jadi gold, ada 4 huruf, harusnya ini, Huanying Guanglin. Karena dia happy kita datang ke perusahaan dia. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian Bu Lia tanya, Laoshi kalau di restoran perusahaan menyambutnya pakai nomor 2, apakah boleh? Boleh banget, Bu. Dan itu sangat formal, sangat bagus sekali. Jadi kalau penempatan acara formal, silakan pakai yang nomor 2, itu akan sangat bagus menurut saya ya. Jadi orang juga tahu standarnya beda gitu ya, sambutannya beda ya, kayak gitu. Oke ya, jadi cukup jelas untuk pertanyaan Cilina, Huanying sama Huanying Guanglin ya. Baik, siap. Kita lanjut dulu ya. Silakan kalau teman-teman mau screenshot dulu, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Xiaoming, Kuimi. Kalau Kuimi itu teman baik tapi cewek. Ke Kemar. Ini bacanya Kemar. Kemar itu cowok. Jadi geng cowok. Jadi cowok sama cowok mereka apa namanya? Nyebutnya mereka itu kemer. Ni shi wo kemer gitu. Tapi itu cowok ya, cowok dan cowok. Tapi kalau kita punya teman baik, cewek dan cewek, kita bilang kuimi. Nah, gitu ya. Ini sudah? Oh, sudah saya tulisin. Gitu. Baik. Saya lanjut dulu ya. Saya tulisin dulu pertanyaan dari Xiaoming. Ada kuimi sama kemer. Beda ya, tergantung. Tapi kalau misalnya Lao Shi, saya cewek ngomong sama cowok dan kita itu memang teman baik ya, teman baik. Ya udah hao pengyo. Karena pengyo itu dia gendernya umum ya, tidak cowok, tidak cewek ya. Tapi kalau misalnya sama-sama cewek, kita akan bilang kuimi. Mi bagi kelas Jumat. Ada yang ingat mi ini apa? Jumat saya jelasin beserta filosofinya gitu ya. Ada yang ikut kelas Jumat, Mi ini masih ingat, Mi ini adalah madu. Ya, teman baik seolah-olah rasanya madu. Ya, manis. Kenapa madu? Karena di bawahnya itu ini teman-teman maksudnya ya. Di bawahnya itu ada unsurnya chung. Chung ini bisa ulat, bisa serangga, dan madu itu dihasilkan oleh lebah. Gitu maksudnya ya. Nah, maka kuimi di sini adalah teman baik jenis kelaminnya wanita gitu ya. Teman baik wanita, sesama wanita. Kayak contoh, saya mau bilang ya, Cilina 是我的闺蜜. Karena Cilina cewek, saya juga cewek, jadi saya boleh pakai gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di video dengar kemer, ini bacanya kemer. Ini MENR ya, kemer. Bacanya langsung satu frase, kemer. Kemer itu adalah teman baik, tapi jenis kelaminnya cowok ya, laki-laki. Jadi sesama laki-laki. Contoh Pak Amin dan Xiaoming, mereka boleh saling memanggil dengan kemer. Oh, bisa
小明 boleh bilang, oh, Pak Amin 是我的哥们儿，是我好几年的哥们儿，所以他有困难，我一定要帮他, gitu ya. Contoh ya, Pak Amin adalah teman baik saya yang bertahun-tahun. Jadi kalau dia ada kesusahan, pasti saya mau bantu dia ya. Kemer. Ini kayaknya di video ya, di film atau mungkin di bacaan. Ya, ini pertanyaan dari Xiaomi. Ya, silakan teman-teman boleh screenshot. Baik, kita lanjut berikutnya ya. 老师下午好, ini dari Pak Andreas. 您介意纠正一下这句话吗? Oh, 介意 itu artinya keberatan nggak gitu ya? Oh, 不会, 我不会介意的 ya. Saya tidak keberatan, Pak. 介意 itu keberatan dan ini adalah kata yang sungkan juga ya. Kata sungkan artinya mau minta tolong orang, kita takut dia keberatan ya. Jadi kita pakai 介意. 您介意纠正itu artinya mengoreksi. 以下这句话吗? Kalimat di bawah ini kah? Oh, 没关系Pak, 我不介意 ya. Saya tidak keberatan. 女士们、先生们，我们一起吃饭之前，请允许我祈福. Oh, jadi ladies and gentlemen, sebelum kita mulai makan, tolong izinkan saya untuk berdoa ya, mengucap syukur, 祈福. Boleh, Pak, ini benar ya. 一起吃饭之前 atau 一起吃饭前, kalau nggak mau pakai 之前 terlalu panjang, boleh. 请允许我, 允许 itu izinkan saya untuk berdoa. Ya, benar Pak, kalimatnya sudah benar ya. Baik, saya lanjut ya. Berikutnya ada Bu Vivi. 老师快 kalau dalam kalimat 这块手表 itu artinya kata satuan untuk jam kah? Betul Bu Vivi ya. Oke, ini tempat saya masih cukup. Jadi 这块手表, ya saya butuh kalimat. Kalau enggak, 快 ini dia bisa beberapa arti. 这块手表手表 dia bisa pakai 之 bisa pakai 快 ya tergantung ya. Tapi boleh duanya boleh. 这块手表 artinya jam tangan ini. Di mana 快 benar kata Bu Vivi adalah kata satuan. Measure word ya. Tapi 快 di tempat lain dengan tulisan yang sama artinya sepotong ya. 一块蛋糕. Nah, itu makanya kayak tadi Pak Johannes tanya kata bilangan, saya belum baca sampai terakhir, saya langsung sebutin, oh ini biasanya gini gitu ya. Makanya kalau sepotong biasanya sih kain ya. Kalau 快 ini kata satuan untuk jam tangan boleh. Jam tangan kemudian dia bisa untuk 蛋糕 sepotong. Ini sudah, silakan di screenshot dulu sebelum saya ganti halaman. 一块蛋糕, terus 块 dipakai lagi untuk kata satuan uang, artinya dolar ya. 一块两块三块, $1, $2, $3, tergantung mata uang negara mana. Misalnya 一块人民币, 一块美元, kayak gitu ya. Di belakangnya ditambahin mata uang negara yang bersangkutan. Ini udah, nah terus bisa juga misalnya 一块蛋糕. Tankau ini kue ya, kue tart. Kue di sini jadi satuan sepotong ya, potong, sepotong, ikuai. Oke, terus tadi yang saya bilang kalau dia konteksnya ikuai berarti $1, 2 kuai berarti $2 ya, kayak gitu. Dengan huruf Mandarin yang sama. Oke, ini kelupaan. Ikuai. 2 kuai. $2. Dengan huruf Mandarin yang sama ya teman-teman ya. Silakan di screenshot dulu. Saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Ibu Lili ya. 如果 bisa dipakai di tengah-tengah kalimat, 老师. Bisa juga Bu, tergantung kalimat ya Bu. Bu
Bu Lili ada nggak contoh kalimatnya yang ruko di tengah? Misalnya, coba ya saya pikir dulu ya. Memang bayangkan dia selalu di depan ya Bu, tapi bukan aturannya dia harus di depan, enggak. Misalnya contoh, 如果你不喜欢, kan kita biasa ngomongnya gitu. Tapi ada juga saya dengarnya, 你如果不喜欢就不用来. 如果nya di tengah. Gitu. Jadi boleh Bu, boleh. Nggak ada aturan, maksudnya harus di depan. Enggak sih, kadang-kadang preferensi orang ngomong ya. Tapi rata-rata memang 如果 itu kayak seolah taruh di depan ya. 如果你不喜欢, kalau kamu tidak suka. Atau ada orang bilang, 你如果不喜欢就不用买. Boleh juga, nggak masalah. Jadi ni-nya depan, habis itu 如果 boleh Bu Lili ya. Itu yang saya kepikiran. Tapi kalau misalnya Bu Lili ada kepikiran contoh yang lain untuk make sure apakah benar atau tidak, boleh ya, boleh dicek di bawah. Kita nanti bahas ya. 如果 yang tadi ini loh teman-teman, 如果 jika atau kalau ini 如果 baik, saya lanjut dulu. Ada Ibu Teresia ya. 你好，老师好，请问 Oke, Ibu Teresia mau tanya, 老师发了很多书，guru membagikan banyak buku. Oke, 我们发了很多书，kami dibagikan banyak buku. Apakah kedua kalimat ini tepat? Enggak. 我们发了 enggak, Bu. Jadi, oke, saya tulis ya, biar enak juga buat teman-teman yang lainnya. Maksud saya artinya ibu sama, artinya ibu beda, tapi kalimatnya sama. Enggak begitu, Bu. Ya, saya tahu aktif pasif ya, tapi cara ngomongnya begini, Bu. Kalau yang kalimat pertama benar, 老师发了很多很多书。Saya jelasin dulu ya arti kalimatnya ya. Fa di sini artinya membagikan. 老师 membagikan sangat banyak buku. Ini benar. Kalimat ini dengan arti begini benar ya. Guru membagikan sangat banyak buku. Hentuo ini sangat banyak. Shu buku ya. Sangat banyak shu buku. Oke, nah sekarang berikutnya Ibu bikin kalimat yang kedua. 我们发了很多书. Ini harusnya artinya apa teman-teman? Kan cuma ganti subjek doang. Berarti harusnya arti yang benarnya. Jadi tenang, bahasa Mandarin itu nggak akan atas membagikan, bawah jadi dibagikan. Enggak, puhui itu. Enggak pernah. Supaya ya jadinya ini sebenarnya cuma ganti subjek. Oh ya, sorry. Ketinggalan pininnya. 我们发了很多书。很多 Iya, jadi kalimat ini artinya tetap sama, kami membagikan sangat banyak buku. Harusnya artinya begini, Bu, ya, kalimat kedua. Nah, terus fa ya membagikan atau mengirimkan boleh, ya. Jadi boleh juga mengirimkan. Karena fahuo, kalau teman-teman yang di bidang ekspor impor pasti tahu fahuo itu artinya kirim barang sebenarnya ya. Jadi ini tergantung, mungkin lausnya bagikan di kelas. Jadi lausnya tulis buku terus bagian di kelas fa kei. Atau lausnya nggak ketemu teman-teman dia kirimnya pakai ekspedisi gitu. Itu boleh juga fa. Nah, yang saya mau bahas di sini sebentar ya, saya scroll ke atas. Pertanyaan Ibu Teresia. Kedua kalimat ini tepat, Bu. Tapi arti yang kedua dari Ibu yang tidak tepat ya. Arti kedua tetap kami membagikan sangat banyak buku. Ini persis cuma ganti subjek gitu ya. Nah,
Kalau tepat berarti fa bisa menjadi aktif dan pasif. Tidak. Fa ini aktif, membagikan atau mengirimkan, ya tergantung konteksnya lagi ngomong bagi atau kirim. Nah, ini dua-duanya boleh. Nah, sekarang kalau misal ibu mau bilang kami dibagikan banyak buku oleh guru gitu ya, kita nggak pakai P. Dulu teman-teman masih ingat nggak? Kita ada partikel pasif pakai P, oleh gitu ya. Tapi di sini enggak, di sini kita perlu pakai K. Jadi dia ada gaya bahasa yang beda. Ini sudah, saya boleh next page supaya saya mentranslate kalimatnya Bu Tere. Kami dibagikan banyak buku. Nanti saya back ya kalau teman-teman belum sempat screenshot. Nah, kalau kalimatnya adalah kami dibagikan banyak buku. Ini perlu pakai partikel K. Dia juga nggak bisa pakai P, Bu. Karena kalau P itu, kalau teman-teman masih ingat, saya jelasin di modul berapa, bahas banyak banget tentang P. Jadi P itu adalah pasif di mana dikenakan action dan ada efek. Misalnya, misalnya begini, 水被弟弟喝完了. Dikenakan action minum dan hasilnya apa? Habis airnya. Kalau ini, bagikan sangat banyak buku. Pertanyaan saya untuk teman-teman semua, apakah ada efek atau cuma bagi buku doang? Ada efek nggak? Ayo, sebelum saya jawab kenapa tidak pakai P. Iya, tidak ada efek, cuma bagiin buku doang kan? Nah, makanya nggak pakai P. Mungkin ini jadi patokan buat teman-teman ya. Tapi memang kalimat ini nggak bisa pakai P. Pusing, gitu ya. Nah, untuk dia menjadi pasif, makanya, iya, iya, saya paham ya. Jadi nggak persis, maksudnya kayak, ini kan pasif, Laoshi, jadi saya pakai P. Enggak, kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu yang kayak gini, tolong tanyakan supaya saya asah otak saya untuk jelasin ke teman-teman ya. Jadi kalau kayak gini, kami dibagikan banyak buku. Maka kita cara ngomongnya adalah, cara ngomongnya kita perlu ada subjek siapa yang membagikan sih. Tetap kalau di kalimat kayak gini. 老师给我们发了很多书. Iya, dia kayak persis kayak kalimat pertama ya. Cuman ada maksudnya Laosu membagikan sampai iya, dia tetap kalimatnya kayak gini, Bu. Jadi kami dibagikan sampai banyak buku itu cuman apa namanya? Mempasifkan memang, mempasifkan kalimat yang tadi. Cuman nggak bisa langsung ditranslate, kami dibagikan banyak buku, nggak bisa. Dia tetap butuh kayak gini, Bu. Ya, 老师给我们发了很多书. Kalau diartikan sebenarnya sama ya, kayak kalimat pertama, 老师 membagikan sangat banyak buku kepada kami. Cuman kalimat pertama ibu tidak ada woman-nya gitu ya. Jadi kalau ibu mau jelasin ke si pendengar, maka menjelaskan kepada pendengar bahwa ada woman-nya gitu ya, ada kami mau dimasukin ke situ, ibu butuh K kepada siapa gitu ya. Nah, dan kalimat ini, bentar ya, lobet. Nah, dan kalimat ini kalau misalnya saya mau translate-nya sebagai kami dibagikan banyak buku oleh guru. Boleh nggak? Boleh. Tapi saya perlu kayak gini, ada si subjek, ada si orang yang menerima buku, dan dia pakai K. Kayak gitu, Bu Tere. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tanya ya, supaya saya bisa jelasin lebih. Intinya kalau misalnya teman-teman mentranslate kami dibagikan sangat banyak buku, apa namanya? Saya perlu ada siapa yang bagiin. Kebetulan karena Bu Tere kasih kalimat pertama, jadi saya tahu Laoshi yang bagiin sangat banyak buku ya. Jadi Laoshi 给我们发了很多书. Guru membagikan sangat banyak buku kepada kami.
Makanya memang saya pernah bilang bahwa bahasa Mandarin tuh memang nggak bisa langsung ditranslate plek-plek-plek gitu ya. Nah ini mungkin kejadiannya jadian di sini. Teman-teman mungkin, oh gitu ya. Nggak bisa ya pakai maksudnya pakai pay, nggak bisa. Karena di ini nggak ada efek, cuma bagian doang. Sambil saya pikir juga ya, ada nggak ya cara lain untuk ngomong kami dibagikan banyak buku? Kalau kami dibagikan banyak buku, biasanya orang ngomong, kami menerima banyak buku. Kayak gitu, Bu Tere. Jadi cara ngomong bahasa Mandarin ya, kalau bahasa Indonesia kan boleh loh, kami dibagikan banyak buku, boleh. Tapi bahasa Mandarin enggak. Bahasa Mandarin dia akan ngomong, kami menerima sangat banyak buku. Kalau tetap laoshi saya nggak mau ada laoshi-nya sama K. Nah, jadi dia cara expression-nya adalah kami menerima sangat banyak buku, ya. Jadi 我们收到了很多书 gitu. Ya, kayak gitu kalau misalnya mau ngomongnya dengan arti yang sama. Coba ya saya lihat ya ada pertanyaan lain nggak? Supaya saya bisa kasih ini ya, contoh dari Pak Eka. Kalau banyak buku dibagikan oleh guru, eee, ini Pak, 老师 jadi, iya teman-teman, jadi gini, jangan jangan pakai bahasa Indonesia dia sama, terus mau ditranslate semua dengan kalimat beda bahasa Mandarin, nggak bisa, Pak. Nah, ya itu yang saya bilang tidak bisa plek 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 gitu ya. Jadi kayak Bapak banyak buku dibagikan oleh guru dan mau pakai pay, nggak bisa juga. Dia tetap nggak bisa, Pak. Dia tetap kayak gini, Pak. 老师发了很多书. Nah, kalau 老师发了很多书, kalau saya translating ke teman-teman kan saya direct aja ya. Saya akan bilang 老师 membagikan sangat banyak buku. Nah, kalau teman-teman bilang, 老师 saya nggak biasa ngomong begitu, tapi saya mau ngomongnya banyak buku dibagikan oleh guru, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai kalimat itu di bahasa Mandarin kan, jangan. Nggak tepat kayak gitu. Nanti teman-teman akan bingung. Jadi saya nggak pakai pay gitu ya, enggak kayak gitu ya. Itu Pak, apakah menjawab dan juga menjawab pertanyaan dari Bu Tere? Ibu Teresia, apakah oke? Jadi, iya saya paham ya, maksudnya, "Lalu ini kan dibagikan," gitu ya. Enggak, dia nggak pakai pay. Sampai sini oke? Iya, jadi jangan, maksudnya kalimatnya kayak gini, boleh sebenarnya diartikan dalam berbagai, kalimat bahasa Indonesia, tapi artinya tetap sama sebenarnya ini, gitu ya, benar ya. Itu, mungkin dari saya untuk pertanyaan Bu Tere, itu yang saya kepikiran ya, kalau nanti saya kepikiran lagi, oh teman-teman ada, tipsnya ini, mungkin saya kasih ya. Oke, terus 新学期我们发了很多新书。Oke, 我和弟弟都很高兴. Oke, lengkapnya seperti ini ya. Kalau lengkapnya seperti ini, jadinya betul, diartikannya dibagikan. Nggak mungkin kami membagikan sangat banyak buku, terus saya dan adik laki-laki sangat happy. Nggak mungkin. Ya, jadi betul, tergantung konteks. Makanya dia tetap nggak bisa pakai P, Ibu Tere ya. Ini kalimat dari buku kan ya. Ini ya. Jadi walaupun kita mau bilang bahasa Indonesia kan sebenarnya ini teman-teman, sorry ya, saya tulis ya, biar yang lain paham kita bahas apa. Nah, Ibu Tere ngambil dari buku. Ini udah sangat-sangat terpatenkan gitu ya, artinya sudah tidak tergoyangkan. Jadi gini teman-teman ya, 学期, 新学期, ini saya tulis lengkap. Saya butuh konteks makanya. Jadi kalau dipenggal sendiri membingungkan. Dan teman-teman yang terima juga, "Hah? Jadi kok begini ya?" Nah, saya butuh butuh kalimat lengkap, jangan dipenggal. Woman Fale. Ini kalimat dari buku ya, Bu Tere ya. Kayaknya saya pernah lihat dulu waktu saya ngajar. Fale 很多书，我和弟弟很高兴。Mungkin, ini adalah salah satu contoh kenapa
saya itu minta banget kalimat lengkap, bener nggak? Saya tiap kali kadang-kadang teman-teman tanya satu penggalan, saya minta konteks sama kalimat lengkap karena itu, takut saya kan namanya persepsi manusia, bener nggak? Yang kepikiran saat itu yang muncul, itu yang saya jawabin ke teman-teman. Nah, tapi kalau kalimat lengkap begini, saya bisa pastikan 我们发了很多书 itu kami dibagikan sangat banyak buku, pasti. Nggak apa-apa Bu Tere. Jadi makanya, kenapa penjelasan saya kan melebar, kalau mau dibagikan banyak buku harus ada ini, harus kalimatnya begini kan. Iya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Bu, justru ini yang, eee, menguatkan teman-teman, kenapa sih saya kadang-kadang suka minta konteks lengkap. 因为汉语它有很多的那个不一样的情况gitu ya. Mandarin tuh banyak. Makanya itu yang bikin dia agak mendalam, agak meluas karena dia banyak konteks, oh artinya jadi beda gitu ya. 很多书我和弟弟都都很高兴. Sebentar ya, saya beresin dulu. Nah, kelihatan banget kalimat ini kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, 新学期 tahun ajaran baru. 我们发了很多书，我和弟弟都很高兴. Oke ya, opini saya oke? Oke. Nah, jadi kalau ini misalnya ditanya gitu ya, ini kan satu kalimat sampai titik. Saya akan artikannya adalah semester baru gitu ya, tahun ajaran baru ya. Kami dibagikan sangat banyak buku. Saya dan adik laki-laki semuanya sangat senang. Jadi anak-anak kalau dibagikan buku baru kan happy gitu ya. Iya, betul betul. Jadi fa di sini dia jadi artinya seolah-olah pasif. Nah, sebenarnya ini kalau saya, apa namanya, boleh bahas, ini sebenarnya dia, mengurangi yang depan. Yang bagikan buku sudah pasti guru, bener? Jadi di konteks sekolah yang bagiin buku nggak mungkin orang lain, nggak mungkin, eee, toko buku, maksudnya toko buku dari luar nggak mungkin, pasti guru yang bagiin langsung kan kayak kita kalau dulu, naik kelas gitu ya, begitu hari pertama langsung dibagiin buku, "Oh ini buku apa, catatan, ini buku latihan," ada nggak? Jadi ingat ya dulu waktu sekolah ya. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya dia singkat Bu Tere, makanya Bu Tere bingung. Ini sebenarnya disingkat, harusnya ada depan, 老师给我们发了很多新书, sebenarnya. Cuman untuk menyingkat kalimat ini tidak terlalu panjang, dia penggal. 我们发了很多书. Makanya Ibu bingung ya, kan fa membagikan, di sini artinya dibagikan, jadi maksudnya apa Laoshi? Gitu ya, nggak apa-apa. Jadi memang ini tergantung gaya bahasa yang nulis, tapi yang perlu kita pahamin ini dia singkat Bu. Dia singkat karena merasa si pembaca sudah tahu, dengan konteks begini, artinya kami dibagikan sangat banyak buku baru, gitu. Itu Bu Tere ya, semoga kejawab. Jadi itulah bahasa Mandarin. Kita perlu namanya reading and comprehension, membaca, memahami. Nah, gitu. Itu sih yang dari saya ya, versinya ya. Jadi kalau misalnya ini textbook-nya sekolah, boleh juga tanyakan ke gurunya ya. Tapi saya yakin sih begitu karena kalimatnya ini ada di buku kan ya. Kayak gitu, Bu. Itu dari saya, semoga kebantu ya, Bu, ya. Heeh. Bu. Ya, jadi lain kali kalau yang kayak gini, Ibu langsung kalimat satu, jadi saya, oh paham paham. Tapi memang sebenarnya dia ringkas, dia singkat dari ini, Bu. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman mau versinya yang kayak kami dibagikan sama banyak buku pun cara ngomongnya akan seperti ini, gitu ya. Oke. Baik, begitu juga Pak Eka ya, banyak buku dibagikan oleh guru, walaupun oleh guru itu tetap nggak bisa pakai pay Pak ya. Jadi balik penjelasan saya kalimatnya ini ya, 再来是ini sudah, sebentar ya, saya lihat ada yang saya ketinggalan nggak? Ini kan pertanyaan Bu Tere, sambil saya tunggu teman-teman screenshot ya. 学期 ini semester baru atau tahun ajaran baru.
发了很多书的六的弟弟 itu adik laki-laki. Oh ya, kita sudah belajar ya. 很高兴. Nah, ini kalimatnya dengan modul 1 kita sudah banyak ya kosakata yang ada. Jadi teman-teman bisa sin ini baru. Teman-teman bisa langsung paham oh artinya ini. Baik. Kemudian ini oke ya. Ini semua udah beres. Saya lanjut dulu. Tadi sekilas saya lihat masih yang menanyakan tentang Huanying, Bu Santi. Ya, oke, baik. Biar tuntas ya teman-teman ya, sebentar. Huanying, saya back dulu. Kalau ada teman dari luar baru pertama kali ke Indonesia, kita bilang Huanying, boleh kan Lao Shi? Huanying ni lai tau ini kan bahasa Mandarinnya boleh Bu Santi ya, sama welcome, sama tinggal belakangnya Ibu mau tambahin apa? Huanying ni lai tau ini, welcome kamu datang ke Indonesia ya. Terima kasih juga kalimatnya Bu Santi. Jadi saya mungkin boleh kasih satu patokan lagi. Huanying itu di belakangnya bisa ada embel-embel. Kayak tadi Cilina bilang, Huanying nin lai, ada. Jadi dia bisa ada belakangnya embel-embel mau tambahin apa. Huanying ni canja, welcome kamu berpartisipasi. Huanying ni, misalnya yang Bu Santi, Huanying ni lai tau ini, boleh nggak Laoshi? Boleh, dia ada belakang ada embel-embel. Sedangkan kalau Huanying guanglin, nggak ada, titik, tok. Nggak ada bisa ditambahin apapun. Ya, terima kasih Bu Santi untuk pertanyaannya. Jadi teman-teman bisa lebih jelas lagi bahwa oh kalau saya mau tambahin yang belakang-belakang pakai Huanying. Tapi kalau udah pokoknya 4 huruf saja Huanying Guanglin cukup ya. Oke, ini jadi makin jelas dengan pertanyaan teman-teman ya. Ya, saya butuh kalau teman-teman misalnya menanyakan gitu ya. Nah, silakan tanya karena ini akan memperluas juga ya. Nggak semua hal saya kepikiran ya. Jadi begitu tanya, saya asal lagi, oh iya ini bisa begini, ini bisa begini. Ya, Nin, Ibu Santi yang sudah tanya. Ini berarti sudah cukup jelas ya, Huanying. Kemudian, tadi ada ikuai ya, saya ada sedikit scroll. Bu Lili tanya ikuai dipakai untuk kalimat apa saja? Dipakai untuk benda apa saja mungkin ya Bu ya. Baik, sebentar ini saya lanjut. Ikwa yang ini teman-teman. Tadi ada kue tart, terus ada boleh untuk roll, betul, daging ya dari Ibu Xiuzhen itu boleh ikwa jadi sepotong. Bentuknya yang sepotong-potong ya, makanan yang sepotong itu boleh ya. Sorry. Nah, ikwa roll itu adalah daging ya. Boleh. Ini dipakai di sini ikwa roll. Roll ini adalah daging ya, sepotong daging. Ini aja Bu, Bu Lili dari kuai yang tadi ikuai shoubiao boleh jadi kata satuan untuk jam tangan, kemudian tangkau potongan, jadi benda apapun yang sepotong-potong itu boleh pakai kuai. Contohnya kue tart, contohnya daging, atau kuai dipakai di satuan uang ya, ikuai, liang kuai, 30 kuai berarti $30, 30 kuai kayak gitu ya. Ini berarti beres ya. Sorry ya, kadang-kadang saya jawab di atas, teman-teman komen di bawah ya, ini baru kelihatan. Baik, berarti beres ya, kuai. Harusnya sudah ada semua yang saya perlu lengkapi. Baik. Ya, kalau teman baik cewek gimana loh sih? Misalnya Xiaoming cowok, teman baiknya cewek pakai 好朋友 cukup ya. Yang tadi saya bilang general gendernya ya, 好朋友 teman baik. Itu semua sudah. Saya lanjut dulu ya di pertanyaan berikutnya dari Ibu Vina. 老师你好，你可别想离开我。Di sini 可别 dan 别 apakah sama? Kenapa harus pakai ke? 老师. Untuk kayak penekanan bahwa jangan-jangan. Maksudnya jangannya dikuadratin gitu ya. Saya tulis ya kalimatnya. Iya ya, dia ada pemesanan bahwa jangan sekali-kali terpikir untuk meninggalkan saya. Itu namanya ke, ye. Jadi di situ ditambahkan ke maksudnya ya. Oke, saya tulis deh. Ni
可别想离开我. Oke, 离开 itu meninggalkan. Ni可别想离开我. Likai itu meninggalkan, siang itu berpikir ya, berpikir untuk meninggalkan, berpikir atau ingin, ini boleh artinya ingin juga. Pie ini sudah artinya jangan. Nah, pertanyaan Bu Vina adalah, harus kan udah langsung kan, ni pie xiang li kai wo. Kenapa perlu tambahin ke di sini? Ke ini adalah penekanan gitu ya. Supaya jangannya itu jadi kuadrat. Jadi kuadrat itu maksudnya 2 kali penekanan. Supaya orang itu lebih pay attention, lebih perhatian itu sih. Jadi ini bahasa ngomong pasti ya, bahasa di film mungkin ya. Iya, karena dia conversation, dia mau orang itu benar-benar camkan supaya jangan ninggalin saya. Jangan ada satu pikiran pun untuk ninggalin saya. Itulah kalau kira-kira bahasa Indonesia ekspresinya. Maka dia pakai ke. Ya, jadi ni ke bie xiang li kai wo. Di sini ke-nya dia sebenarnya emphasize. Tidak ada arti sebenarnya. Tapi kalau tanpa ini, biasa aja kalimatnya. Ni bie xiang li kai wo. Beda. Tapi kalau orang ini mau nekanin banget, kamu jangan sekali-sekali berpikir untuk meninggalkan saya, kalau enggak saya akan lakukan hal-hal begini, bla bla bla. Itu maksudnya. Makanya dia pakai ke. Dan orang yang dengar juga menganggap ini gila ya, dia serius loh ya, kalau saya ninggalin dia bla 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 akan bagaimana gitu ya. Kayak gitu. Jadi, ni ke bie xiang li kai wo. Begitu juga nanti kalau teman-teman dengar di film ada orang ngomong gini, kamu jangan lupa, kan harusnya gini aja ya. Benar nggak? Kamu jangan lupa uang. Nih, bie uang loh, gitu ya. Benar? Nah, ya di film ya, benar ya. Jadi kayak gitu. Nah, maka kalau saya, misal hal ini penting banget, kalau dia lupa, habislah semua rencana saya, contoh gitu ya. Maka saya sangat-sangat mau nekanin sama dia supaya jangan sampai lupa gitu ya. Dan orang ini karena dia sama-sama paham bahasa Mandarin, maka saya akan pakai tambahan ke. Sehingga dia akan merasa, aduh, ini halnya sangat penting. Jangan sampai lupa. Jadi ada penekanan ke di sini ya. Ke, kayak gitu. Ni ke bie wang le. Kalau kita artikan sih sebenarnya kamu jangan lupa. Tapi ekstra, jangan lupanya itu ekstra banget. Karena kita menekankan ke orang ini bahwa ini penting. Nggak boleh lupa. Kalau lupa habislah semua. Gitu contoh. Ya, jadi ni ke bie wang le. Itu ya Bu Vina penjelasan saya apa namanya untuk pertanyaan ke pie ya. Jadi sebenarnya ke itu adalah penekanan saja. Oke, oh, 时间到了是吧? Kalau yang teman-teman belum sempat saya jawab, nanti sama ya, minggu depan boleh di-post ulang, kita bahas lagi ya. 谢谢大家的参加, terima kasih buat partisipasinya. 谢谢班长, 我们星期五和星期天见。希望大家身体健康，拜拜，再见。